Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Matan al-Ajrumiyah karya Ibnu Ajurrum rahimahullah taala. Terakhir kita sampai mana? Kana wa akhwatuha. Nah, kana wa akhwatuha kita sudah sebutkan ada 13 fiil. Nah, yang fiil ini kalau masuk dalam mubtada dan khabar maka dia menjadi amil, sehingga merofakkan khabar menjadi isim kana dan menasabkan khabar menjadi khabaru kana. Nah, fiil-fiil ini secara garis besar ya, itu terbagi menjadi 3. Dia mengamalkan amalan tersebut ya, dengan syarat didahului oleh ma al-masdariyah al-dzarfiyah. Ma al-masdariyah al-dzarfiyah. Itu adalah satu isim saja. Satu fiil saja, yaitu madama. Madama. Coba dilihat ininya apa namanya? Screen-nya. Nah, kelihatan ya? Kita pakai buku saja. Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Kalau saya tulis kelihatan. Madama. Tidak kelihatan ya? Terus diangkat gini. Ya, kelihatan, Ustaz. Baik. Bentar. Nah, gue bingung bagaimana. Baik, ini kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Coba. Ini enggak ada persiapan, jadi dadakan. Baik. Yang pertama adalah madama. Saya kelihatan ininya tulisannya. Agak ini ya, agak kabur ya. Iya, Ustaz.
Coba. Madama, kelihatan? Kelihatan Ustaz. Jelas Ustaz. Madama, ini bagian yang pertama. Jadi harus didahului oleh ma al-masdariyah al-dzarfiyah. Baru dia berlaku. Nah, yani kalau dia masuk dalam mubtada dan khabar, dia merofakkan mubtada menjadi isim kana wa akhawatuha. Nah, kemudian dia menasabkan khabar menjadi khabaru kana wa akhawatuha. Ya kalau madama berarti khabarnya isimnya madama dan khabarnya madama. Nah, atau nah, baik, berikutnya jenis yang kedua dipersyaratkan harus didahului oleh nafi atau istifham atau nafi. Nahi, istifham atau nafi. Itu ada 4 fiil. Yang pertama fiil zalah. Yang kedua adalah fiil infakkah. Nah, yang ketiga fiil fati'ah. Nah, dan yang keempat fiil barihah. Semua fiil-fiil ini didahului oleh imma itu istifham atau nafi, istifham atau nahi. Ya, biasanya mazala, manfakka, mafati'a, mabariha. Nah, kalau madama ini khusus ya, ini ma namanya ma al-masdariyah. Ma al-masdariyah. Nah, kemudian yang ketiga, dia mengamalkan amalan kana tanpa syarat. Tanpa syarat. Itulah fiil-fiil yang tersisa. Fiil-fiil yang tersisa. Nah, ada 8. Itu yang tersisa karena total semua 13. Ya, total semua 13. Yang didahului syaratnya didahului oleh masdariyah 1, yang didahului dengan manafi atau manahi atau istifham ada 4, 5. 5 tambah 8, 13. Jadi sisa yang lainnya 8 fiil itu tanpa syarat dan dia beramal amal kana. Nah, Masya Allah ta'ala. Itu dari sisi syarat dia beramal amal kana. Dia beramal amal kana. Kemudian yang kedua, ya, dia beramal amal kana atau jenis-jenis fiil ini terbagi menjadi 3 jenis kalau dilihat dari sisi tasarrufnya. Nah, dari sisi sorofnya. Tasarruf dengan tasarrufan kamil, tasarruf yang sempurna, yaitu dia datang dengan makna madhi, mudhari dan amr. Madhi, fi'il madhi, mudhari dan fi'il amr. Nah, ya. Jenis yang pertama ini itu ada 7 fi'il. Ada 7 fi'il. Yang pertama kana. Kelihatan ya? Nah, yang kedua adalah amsa.
Yang ketiga asbaha. Yang keempat adha. Yang kelima dhalla. Yang keenam bata. Yang ketujuh sara. Sara. Baik, perhatikan 7 fiil ini ya dengan tasarruf kamil, ditasrif sempurna, yaitu fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Semuanya beramal amal kana. Semua beramal amal kana. Nah, kemudian jenis yang kedua dari sisi tasarrufnya, dia tasarruf fil fiil tasarrufan naqisan. Tasarrufnya kurang, nakis. Ya, maksudnya apa? Dia hanya datang dalam makna fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Itu ada 4 fi'il. Yang pertama fati'ah. Nah, yang kedua infakka. Nah, Afwan Ustaz, speaker Nah. antum. baik. Kemudian bariha. Yang kedua zalah. Baik, 4 fi'il ini ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tasarrufnya hanya pada fi'il madhi dan mudhari saja. Nah, jadi kalau fi'il amarnya tidak berlaku. Fi'il amarnya tidak berlaku. Fati'a, infakka, bariha, zala, ya, itu hanya berlaku pada fi'il madhi dan mudhari saja. Yani bermakna kana, merofakkan isim dan menasabkan khabar. Nah, itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, yang tidak ada tasarrufnya sama sekali. Artinya tidak bisa ditasrif sama sekali. Ya. Tidak bisa ditasrif sama sekali. Itu ada 2. Nah, yang pertama laisa. Laisa. Ya, jangan antum pandai-pandai tasrif laisa yalisu umpamanya. Enggak ada. Laisa ya laisa saja, cuma 1. Ya. Ini ittifaq menurut kesepakatan ahli nahwu. Kemudian yang kedua dama. Dama. Ini menurut pendapat yang benar dalam masalah ini, karena ada khilaf di kalangan nuhat. Nah, dama ini tidak ada tasrifnya. Ya. Tidak boleh antum tasrif menjadi dama ya dumu. Nah, tetap ada masdarnya daumatan atau dauman, tapi tidak ada mudhari'nya. Tapi tidak ada mudhari'nya. Dama. Nah, Masya Allah ta'ala. Baik. Selesai pembahasan kana wa akhwatuha. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, yang belum paham? Fadhal, bertanya. Sebelum kita masuk bab inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Yang mau bertanya silakan. Ustaz, yang tanya Ustaz, yang ta'mal bisyarat taqdim nafi au nahi au istifham. Kalau misalnya pakai alif hamzah gitu bisa Ustaz. Kayak azala. Nah, Boleh ya, apa harusnya enggak bisa. Ustaz? Harusnya bisa, tapi kita tidak pernah dapatkan contohnya seperti itu. Nah,
Jadi dia pakai manafi atau manahi. Kalau hamzah istifham tuh saya pribadi belum pernah dapatkan, dan di syarah siapa Tuhfatus Saniyah pun Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid pun beliau tidak menyebutkan contoh hamzah istifham itu. Nah, jadi cukup dengan apa yang ada saja, mazala, manfakka, mafatiha, mabariha. Kita pakai ma saja. Nah, yang lain. Baik. Kalau tidak ada lagi berarti karena antum sudah paham ya. Berikutnya kita masuk bab inna wa akhawatiha. Baik. Kembali ke matan. Man yaqra' tafadhal. Dibaca. Inna wa akhawatiha. Nah, Ustaz. Tafadhal. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun. وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن لاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل لترجي وتوقع. Nah. Insyaallah taala. Baik, hasbuk. Jazakallahu khairan. Berikutnya kata pengarang rahimahullah taala inna wa akhawatiha. Inna wa akhawatiha. Kata pengarang rahimahullah taala wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Adapun inna dan saudari-saudarinya itu menasabkan isim dan merofakkan khabar. Ya. Berarti kalau Muhammadun qaimun masuk inna atau konco-konconya, saudari-saudarinya menjadi inna Muhammadan qaimun. Baik, coba lihat di screen-nya. Di buku, ke papan tulis. Nah, perhatikan. Muhammadun qaimun. Ya. Masuk inna, maka jadi Muhammadan, inna Muhammadan qaimun. Yang tadinya sebelum masuk inna dia adalah mubtada dan khabar, maka Muhammad sekarang menjadi isimnya inna. Qaim menjadi apa? Khabarnya inna. Demikian pula yang lain-lainnya. Nah. Wahia, inna dan saudari-saudarinya itu ada 6. Yang pertama inna, wa anna, walakinna, wa ka'anna, wa laita, wa la'alla. Ada 6. Contohnya inna zaidan qa'imun, wa laita amran syakhisun, wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengannya. Wa ma'na inna wa anna at-taukid. Makna inna dan anna itu adalah at-taukid. Ya. Lakinna lil istidrak. Lakinna lil istidrak. Nah. Kalau kita terjemahkan lagi ini akan tetapi. Nah. Nanti akan kita sebutkan ya. Kita terjemahkan saja dulu. Wa ka'anna litashbih. Ka'anna itu litashbih, untuk penyamaan, tashbih. Baik. Walaita litamanni. Sedangkan laita
litamanni. Tamanni itu harapan. Laita harapan. Ini angan-angan, angan-angan. Berharap sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang agak sulit. Ya. Seperti kemarin kita sudah sebutkan, laita syababa ya'udu yauman. Ya, itu mustahil. Seandainya masa muda itu kembali. Laita syababa a'idun. Seandainya waktu muda, masa muda itu kembali. Ini mustahil. Atau mengharapkan sesuatu yang agak sulit. Tapi bisa saja terjadi. Contohnya, laital balida yang jauh. Seandainya, andai kata orang yang bodoh itu berhasil. Ada nggak orang bodoh berhasil? Ada, tapi jarang. Kan begitu. Sulit. Ya, kalau mau berhasil ya harus pintar. Nah, kalau mau pintar ya harus belajar. Ya, supaya bisa pintar ya harus istiqomah terus menerus. Ya, bersabar dalam belajar dan seterusnya. Nah, baik. Berikutnya, walaita litamanni wala'alla litarajji wattawaqqu'i. Wala'alla litarajji wattawaqqu'i. Ya, la'alla ini biasa kita terjemahkan mudah-mudahan. Kalau tarajji mengharapkan perkara yang dicintai. Nah, dan itu harus pada perkara-perkara yang mungkin terjadi. Contoh, la'allallaha yarhamuni. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya. Nah, atau bisa juga bermakna tawakku'. Tawakku'. Yani menunggu terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan terjadi atau ditakutkan terjadi. Ya, contohnya la'allal aduwa qaribun minna. La'allal aduwa qaribun minna. Qaribun minna. Nah, kalau kita sekarang terjemahnya jangan-jangan, ya. Jadi boleh diterjemahkan mudah-mudahan. La'alla kalau kita terjemahkan mudah-mudahan berarti dia bermakna apa? Tarajji, harapan terjadinya sesuatu yang dicintai, yang disukai. Dan itu harus pada perkara-perkara yang mungkin terjadi. Nah, atau yang kedua, bisa bermakna tawakku'. Ya, tawakku' itu menunggu atau khawatir sesuatu yang tidak disukai terjadi. Ya. Berarti kita terjemahkan jangan-jangan. Ya. La'allal aduwa qaribun minna. Jangan-jangan musuh sudah dekat dengan kita. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Baik. Perhatikan. Inna litaukid. Contohnya tadi, inna Muhammadan qaimun atau inna Zaidan qaimun. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berikutnya, walakinna. Walakinna. Lakinna lisidrak. Lisidrak. Inna. Lakinna, contohnya kita katakan Muhammadun syuja'un. Muhammadun syuja'un. Lakinna sadiquhu jabanun. Muhammad itu berani, pemberani. Lakinna akan tetapi sadiquhu jabanun, akan tetapi temannya penakut, pengecut. Jadi dia istidrak. Istidrak itu artinya taqibul kalam. Taqibul kalam itu meralat atau menafikan sesuatu yang disangka terjadi pada kata sebelumnya. Nah, ya, jangan sampai ada orang menyangka temannya Muhammad itu pemberani. Nah, maka datanglah lakinna. Lakinna itu untuk mengistidrak atau meralat hal tersebut. Nah, atau sebaliknya, sesuatu yang dinafikan terjadi,
Supaya kita katakan tadi, Muhammadun jabanun. Muhammad itu penakut. Lakinna sadiqahu syuja'un. Akan tetapi temannya pemberani. Ya. Tetapi temannya pemberani. Nah, kita nafikan, jangan sampai temannya kita anggap sebagai penakut. Ternyata dia adalah pemberani. Ya, tinggal dibalik-balik saja. Nah, intinya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, lakinna ini ya itu fungsinya untuk istidrak. Untuk istidrak. Baik. Yang keempat adalah ka'anna. Ka'anna itu litashbih. Ka'anna litashbih. Contohnya inna dan anna sudah ya. Ka'anna Muhammadan Ka'anna Muhammadan muallimun, ya, atau ustazun. Nah, kelihatan ya. Jadi ka'anna ya dulu ala tashbih. Seakan-akan Muhammad itu adalah seorang ustadz atau seorang muallim. Jadi apa namanya, tashbih, penyerupaan, diserupakan. Muhammad itu mirip dengan apa? Ustadz. Mungkin dari sisi penampilannya, mungkin atau sisi dari gaya bicaranya, ya, atau yang semisal dengannya. Nah, penyamaan. Seakan-akan mirip. Ya. Tashbihil mubtada bil khabar. Tashbihul mubtada bil khabar. Menyamakan mubtada dengan khabar. Jadi Muhammad itu mirip dengan si muallim, seakan-akan dia mirip. Nah, berikutnya yang kelima adalah laita. Laita bermakna tamanni. Ya, bermakna tamanni. Contohnya laita syababa a'idun. Laita bermakna dua, tamanni ya, at-tamanni, angan-angan. Itu bisa sesuatu yang mustahil, bisa juga sesuatu yang fihi usrun, ada kesulitan. Kalau mustahil ya tidak mungkin terjadi. Contoh apa? Contohnya tadi laita asyababa a'idun. Laita asyababa a'idun. Kalau diterjemahkan andai kata atau seandainya masa muda itu kembali. Masa muda bisa kembali atau tidak? Ya nggak bisa. Ya, nggak bisa kembali. Kalau sudah berlalu ya berlalu. Ya. Atau angan-angan yang kira-kira ada kesulitan. Contohnya tadi apa? Laital balidu yanjahu. Laita balida. Afwan, laital balida, afwan. Laital balida. Ahsan. Nah, laital balida yanjahu. Seandainya orang yang bodoh itu bisa berhasil. Apakah ada orang bodoh yang berhasil? Ya ada. Tapi kebanyakan orang bodoh tuh nggak berhasil. Kalaupun berhasil mungkin dia nyontek. Ya. Kan begitu. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Contoh-contoh saja. Yang intinya antum baca itu adalah fungsi laita atau inna dan akhawatiha atau akhawatuha. Dibaca laita syababa a'idun.
laital balida yanjahu. Ya, kalau yanjahu ya berarti khabarnya, khabar laitanya itu dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khabarnya laita. Nah, berikutnya la'alla. Berikutnya adalah la'alla. La'alla. Nah, itu untuk taraji. Bisa juga untuk tawakku' at-tawakku'i. Ya. Nah, taraji itu harapan. Harapan yang diinginkan atau dicintai terjadi. Ya. Contohnya la'allallaha yarhamuni. Nah, la'allallaha yarhamuni. Allah di situ sebagai isimnya la'allah. Mana khabarnya? Khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, berikutnya tawakku'. Tawakku' itu kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak disukai. Contohnya la'allal aduwa qaribun minna. Nah, jangan-jangan kalau di atas kan semoga Allah merahmati aku. Kalau di bawah la'allal aduwa ya jangan-jangan musuh itu qaribun minna, dekat dari kita. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini bahasa Arab hanya satu kata tapi dalam bahasa Indonesia ada beberapa makna. Ya. Itu fungsi inna wa akhwatiha. Ada 6 kata. Atau saudari-saudarinya ada 5. Nah, kelihatan ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tafadhol tentang inna. Kalau tidak ada yang bertanya berarti semuanya paham ya. Ada yang tidak paham? Intinya inna dan saudari-saudarinya itu kalau masuk dalam mubtada dan khabar, dia menasabkan mubtada sehingga disebut sebagai isim inna dan merofakkan khabar sehingga disebut sebagai khabarnya inna. Nah, selesai inna wa akhwatuha. Berikutnya kita pindah ke zonna. Nah, baik, baca mantannya. Siapa yang baca? قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي نعم. ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. Nah, insyaallah ta'ala. Jadi ada 10 semuanya. Ya, ada 10. Kalau kana 13, inna 6, zonanto ada berapa? 10. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa amma zonantu wa akhawatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabar. Adapun zonantu dan saudari-saudarinya maka dia menasabkan mubtada dan khabar sekaligus. Ala annahuma maf'ulani laha, sebagai maf'ul. Jadi kedua-duanya sebagai maf'ulnya, yani maf'ul bihinya zonantu dan saudari-saudarinya. Paham itu? Ya. Wahia. Nah, zonantu wa akhwatuha itu ada 10. Nah, apa itu?
Yang pertama zonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. 10. Nah. Baik. Kita ambil contoh yang pertama. Zonantu. Zonantu Muhammadan sadiqan. Zonantu Muhammadan. Aku menyangka Muhammad adalah kawan atau teman. Contoh. Yang pertama adalah, kelihatan ya. Coba kembali ke papan tulis. Jadi beberapa hari ke depan ini ya, papan tulis kita seperti ini ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ke kota, bisa beli papan tulis insya Allah ta'ala. Posisi lagi di tengah-tengah kampung, jadi apa adanya dulu. Nah, zonantu Muhammadan sadiqan. Aku menyangka Muhammad itu adalah teman. Muhammad disebut sebagai maf'ulun awal, yang sadiqan disebut sebagai maf'ulun tsanin. Maf'ul yang kedua. Nah, zonantu seperti biasa fi'il fa'il. Baik, berikutnya hasibtu. Hasibtu. Ya kan? Zonantu hasibtu. Nah. Yang kedua adalah hasibtu. Hasibtul mala nafi'an. Aku menyangka harta itu bermanfaat. Saya mengira atau saya menyangka harta itu bermanfaat. Nah. Berikutnya yang ketiga, khiltu. Sama, khiltu dengan hasibtu sama, zonantu sama. Khiltul hadiqata musmiratan. Aku menyangka kebun itu berbuah. Ternyata tidak. Ya. Yang keempat, za'amtu. Za'amtu bakron jari'an. Nah, aku menyangka bakar itu pemberani, ternyata penakut. Nah, kalau antum hapus ini semuanya, itu kembalinya ke mubtada khobar. Ya. Bakrun jari'un, bakar adalah seorang pemberani, ya kan? Al-malu nafi'un, Muhammadun sadiqun, al-hadiqatu musmiratun, dan seterusnya. Baik, yang kelima, ra'aitu. Ra'aitu Ibrahim muflihan. Aku melihat Ibrahim itu berhasil, beruntung. Nah. Yang keenam, di sini ya.
adalah alimtu. Alimtu sidqa munjian. Alimtu sidqa munjian. Aku mengetahui bahwasanya kejujuran itu munjian, menyelamatkan. Ya. Pokoknya kalau orang jujur itu selamatlah insya Allah. Ya. Dia jadi panitia, jadi pengumpul dana. Nah, kalau dia jujur, selamat dia insya Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Diberkahi hidupnya insya Allah. Nah, karena di sana banyak juga pengkhianat. Ya. Kumpul-kumpul donasi, tahu-taunya untuk menggendutkan rekening pribadinya. Nah, ayo donasi, ini si fulan lagi sakit. Dia nggak kasih si fulan itu. Ayo donasi mau bangun pesantren, dia nggak bangun pesantren. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau dia jujur, maka itu munjian. Kejujuran itu menyelamatkan seseorang. Nah, dalam belajar juga begitu. Kalau dia jujur, belajar itu dia jujur, memang belajar itu dia pengen supaya paham Al-Quran dan Sunnah. Supaya dia bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Karena tidak mungkin seorang paham dengan benar Al-Quran dan Sunnah, kecuali kalau dia sudah paham bahasa Arab. Ya. Tapi kalau dia belajar hanya sekedar nanti supaya bisa berdebat, ya, supaya bisa mengalahkan orang-orang yang suka berdebat dan seterusnya, ini tidak jujur dalam belajarnya. Orang yang jujur benar dalam belajarnya adalah orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Nah, kemudian berikutnya yang ke berapa sekarang? Yang ketujuh. Ya, wajadtu. Wajadtu. Wajadtu salaha babal khairi. Aku mendapatkan as-salah, ya, kebaikan itu. Nah, adalah pintu kebaikan. Harusnya salah kebaikan, ya mungkin kebaikan hati ini maksud. Nah, karena wajadtu ini termasuk af'al qulub. Nah, kemudian ke-8, ittakhadtu Muhammadan shadiqan. Ya. Aku jadikan Muhammad sebagai teman baikku. Nah. Sama dalam ayat ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Nah, yang ke-9, ja'altu adh-dhahaba khataman. Ja'altu adh-dhahaba khataman. Aku jadikan emas itu sebagai cincin. Nah, yang ke-10, sami'tu.
Sami'tu Khalilan. Khalilan ini Khalil ya, nama orang. Khalil. Khalilan yaqra'u. Aku mendengar Khalil yaqra'. Ya. Yaqra'. Nah. Ya, kalau Khalil nama orang, Khalil nama orang, di sami'tu Khalilan yaqra'u. Khalil sedang atau sedang membaca. Khalilun yaqra'u. Khalil sedang membaca. Berarti yaqra'u di situ, yaqra'u itu fi jumlah fi'liyah fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin sebagai maf'ul tsani. Ini maf'ul pertama, ini maf'ul yang kedua. Nah, selesai 10 kata yang beramal-amal dhanna, ya dhanna wa akhwatuha. Nah. Taib. Masih ada waktu? Taib. Terakhir, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan. Semua fi'il-fi'il ini, ya, fi'il-fi'il dhanna wa akhwatuha, itu terbagi menjadi 4 bagian. Terbagi menjadi 4 bagian. Dari sisi maknanya. Makna yang pertama, adalah tarjih wuku'ul khabar. Tarjih wuku'ul khabar. Penguatan terjadinya khabar yang ada. Itu ada 4 fi'il. Ada 4 fi'il. Dhanantu, kemudian hasibtu, kemudian khiltu, dan za'amtu. Nah, yang kedua bermakna al-yakin dan tahqiq. Al-yakin dan tahqiq, pemastian. Itu ada 3 fi'il. Ra'aitu, alimtu, dan wajadtu. Ra'aitu, alimtu, wajadtu. Yang ketiga,
itu bermakna at-tasyir wal intiqal. At-tasyir itu tasyir wal intiqal. At-tasyir itu maksudnya menjadikan sesuatu, ya, dan perpindahan, ada intiqal. Itu cuma ada dua fi'il, ittakhadtu dan ja'altu. Ittakhadtu dan ja'altu. Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah sami'tu, nisbatun bis sama'. Ini lis-sam'i, untuk pendengaran, yaitu sami'tu, satu saja dia. Nah, sami'tu. Baik, itu makna-maknanya, ada 4 makna. Kalau total semuanya 10, sesuai yang kita bahas sebelumnya di atas. Nah, baik, sampai di sini selesai zonantu wa akhwatiha. Jadi inna, kana, dan zonantu itu sudah selesai semuanya. Dihafal ya. Inna, afwan, kana wa akhwatuha ada 13, inna wa akhwatuha ada 6, dan zonantu wa akhwatuha ada 10. Nah, itu dihafal semuanya. Masuk ujian insyaallah ta'ala. Baik, sampai di sini ada yang belum paham, tafadhal ditanyakan. Jazakumullah khair Ustaz. Mungkin apakah ada penggunaan perbedaan dari yang donantu, hasibatu, khiltu Ustaz? Gimana? Mungkin ada penempatan perbedaan penggunaan donantu, hasibatu, dan khiltu. Nah, Jazakumullah khair. zonantu, hasibtu, dan khiltu itu sama ya, sangkaan atau perkiraan. Nah, dari sisi makna sama, tidak ada perbedaan. Kapan kita menggunakan keempatnya tambah za'amtu itu Ustaz? Kenapa? Ya, kapan kita atau misal donantu zaidan qa'iman bisa diganti juga dengan hasibatu zaidan qa'iman atau khiltu zaidan qa'iman, atau ada kaidah lain Ustaz? Nah, untuk sementara nggak ada. Jazakumullah khairan. Tidak ada perbedaan dulu. Ya, nanti untuk rinciannya nanti insya Allah ta'ala kalau antum sudah naik ke kitab berikutnya. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Nah, banyak kawan-kawan antum belum paham itu. Jadi tambah bingung mereka. Ya. Jadi untuk secara umum antara zonantu, hasibtu, khiltu, dan za'amtu itu sama. Ya, sama penggunaannya. Tidak ada perbedaannya. Antum mau pakai za'amtu bisa, zonantu bisa, hasibtu bisa, khiltu juga bisa. Nah, Ya, jazakallahu khair. jadi kalau tentang penggunaan, boleh nggak kita katakan Muhammadan zonantu shadiqan, atau Muhammadun shadiqun zonantu, atau Muhammadan shadiqan zonantu. Bisa dibalik-balik. Nanti insya Allah ta'ala antum akan pelajari juga. Bismillah. Jadi bahasa Arab ini luas, sangat-sangat luas. Ya. Tapi untuk sementara, ya, antum pahami dulu dasarnya. Insya Allah teman-teman nanti kalau sudah paham dasar-dasarnya, kemudian kita kembangkan dasar itu, ini baru enak belajarnya. Tapi kalau sekarang antum dasar saja belum mengerti, kemudian langsung dikembangkan, itu susah belajarnya nanti. Nanti antum mengira bahasa Arab itu sangat-sangat sulit, padahal enggak. Nah,
Jadi kita belajar dasar-dasar dulu, kawan-kawan ya, bisa melihat bahwasanya bahasa Arab tuh insya Allah taala mudah untuk dipelajari. Nah, nanti akan kita masuk juga insya Allah taala tentang rincian-rincian itu kalau sudah masuk di kitab yang berikutnya. Bismillah. Nah, baik, masih ada yang lain? Sisa 2 menit. Afwan Ustaz. Ya. Mau nanya Ustaz. Fadhal. Ya, ini kan tadi cuma kan donantu dan lain-lain kan domir itu. Apakah berlaku juga untuk domir yang lain Ustaz? Katanya, kalimatnya Ustaz. Atau Iya, bagaimana Ustaz? Berlaku. Donantu, donanna dan seterusnya. Oh iya. Itu contoh saja. Oh iya. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khairan. Nanti kalau bismillah taala mudah-mudahan panjang umur ya. Saya masih hidup, antum masih hidup juga ya. Atau nanti antum mau belajar langsung ya kita pindah ke Jonggol nanti. Kita belajar ke kitab yang lebih tinggi, naik ke Qatrun Nada, atau naik ke Alfiya bin Malik. Insyaallah taala lebih meluas ya. Untuk sementara antum paham dulu, oh ternyata ada zonantu wa akhawatiha. Oh, dia bisa masuk ke mubtada khabar. Oh, mubtada khabar itu tidak selamanya marfu'. Dia bisa berubah tergantung amil yang masuk yang disebut dengan istilah nawasikhul mubtada wal khabar. Nawasikh yang bisa menasikh, yang bisa menghapus, merubah hukum asal mubtada khabar. Nah, nanti insyaallah taala di kitab kita berikutnya mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur ya, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang antum pelajari sekarang insyaallah taala itu bermanfaat untuk antum di masa akan datang. Kalau antum benar niatnya dalam belajar. Kalau niatnya untuk ikhlas karena Allah dan ingin mengangkat kebodohan, insya Allah Allah berikan manfaat yang sangat besar buat antum, biidznillah, insya Allah ta'ala. Entah itu untuk diri antum, keluarga antum, dan masyarakatnya antum. Ya. Kalau antum sudah paham bahasa Arab, itu kunci. Ya. Paham bahasa Arab itu kunci utama ya, untuk meraih berbagai jenis kebaikan. Ya. Ibaratnya antum dapat kunci, begitu antum masuk ya, pintunya, terbuka pintunya dengan kunci ini, maka antum bisa mendapatkan banyak kebaikan. Di sana sangat banyak kitab-kitab para ulama yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau harapkan terjemahan bahasa Indonesia ya terbatas. Ya. Masih banyak kitab-kitab para ulama terdahulu yang belum diterjemahkan. Dan itu manfaatnya sangat besar. Ya. Makanya orang yang bisa belajar bahasa Arab itu sangat beruntung. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti ketika dia sudah bisa baca kitab. Karena tidak semua orang belajar bahasa Arab bisa baca kitab. Ada orang belajar bahasa Arab tapi nggak bisa baca kitab. Kenapa? Karena dia putus di tengah jalan. Putus tengah jalan itu banyak faktornya. Faktor ngajar, faktor kerja, faktor keluarga, macam-macam. Nah, kita tetap selalu berdoa. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk istiqomah dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Allah taala alam ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat.